Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Teman Ramadan yang dicintai dan disayang Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan setiap hari-hari yang kita jalani terus dibimbing oleh Allah untuk bisa menghadirkan kebaikan dan ketaatan sebagai bekal terbaik untuk bisa berjumpa kelak bersama Allah di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ahilman akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram Ahilman Fauzi dari teman-teman sekalian. Ada yang bertanya, Ustadz Hilman, dengan datangnya virus corona ini, saya jadi kehilangan pekerjaan. Dan jujur Ustadz, saya merasa takut miskin atau takut tidak punya uang lagi karena keadaan corona. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, teman Ramadan yang dirahmati Allah, memang kondisinya dengan pandemi dari wabah virus COVID-19 ini membuat kita serba sulit kali ini. Kalau kita bicara siapakah yang paling terdampak, rasa-rasanya ya semuanya kena dampak, terutama dalam aspek ekonomi. Semua dalam keadaan sulit. Maka ya wajar jika ada ketakutan yang tadi disampaikan dalam pertanyaan ini. Takut miskin, takut nggak punya pekerjaan, takut bisnisnya rugi dan segala macam. Itu adalah sesuatu yang mungkin lumrah. Bahkan juga kalau gelisah ketika menghadapi kondisi yang seperti ini juga hal yang wajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga pernah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Dia akan mengeluh, dia akan kemudian gelisah, apalagi ketika dihadirkan ujian atau musibah dalam kehidupannya. Tapi percayalah dengan firman Allah yang lainnya bahwa setiap di antara kita selama kita hidup di muka bumi itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah ketika kita mau ikhtiar dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun yang hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha. Dan Allah lah yang tahu kapan rezeki itu datang dan kapan rezeki itu pergi. Maknanya apa? Selama kita hidup di muka bumi dan kemudian kita hadirkan sikap terbaik, ikhtiar terbaik dari kondisi di tengah musibah seperti ini, maka percayalah, setiap di antara kita pasti akan ada rezekinya. Cuman memang kalau bicara rezeki ini kan apa yang Allah hadirkan itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan kita. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Maka kalau ada di antara kita yang kemudian merasa, Ustadz tapi kan saya punya istri, saya punya anak, saya punya keluarga, tanggungannya berat dan segala macam. Ini gak cukup Ustadz. Barangkali ini sebenarnya ujian daripada kesabaran. Dan dalam Al-Quran pun Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian dengan sesuatu yang sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan buah-buahan. Artinya harapan yang tidak kunjung sampai. Sampaikanlah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sedang diberikan kabar gembira oleh Allah berupa apa? As-sabirin. Akan dipilihkan menjadi pribadi yang sabar. Dan siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, kemudian dia hanya mengatakan, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka teman Ramadan yang dicintai dan disayang Allah, percayalah, kadang ketakutan kita lah yang terlalu berlebihan, yang menjadikan sesuatu itu menjadi benar-benar dekat dan ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut miskin. Dan percayalah, setiap rezeki di antara kehidupan kita itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu pernah memberikan nasihat kepada kita di antara faktor kenapa beliau bisa hidup tenang. Kata Umar bin Khattab, aku tenang karena rezeki yang sudah dituliskan oleh Allah untukku tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan aku pun tenang karena rezeki yang memang bukan milikku tidak akan pernah menjadi milikku, walaupun dengan cara apapun aku mengejarnya. Maka tugas kita ke depan adalah memang mengelola dan mengatur bagaimana siklus dari keuangan kita bisa lebih normal kembali, bisa lebih baik kembali. Mungkin di awal-awal kita akan mengalami krisis, mengalami kekurangan. Tugas kita adalah jalani saja, jangan patah semangat. Dan jika ada kesempatan, maka ambillah kesempatan itu. Misalnya mohon maaf, pola hidup konsumtif kita harus agak sedikit dikurangi mungkin. Saya pernah membaca di saat krisis itu, jangan banyak pengeluaran kalau kita tidak bisa menambah pemasukan. Terus juga cara belanja kita harus coba diperbaiki gitu. Lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Lebih mengedepankan biaya hidup daripada biaya dari gaya hidup kita. Sekecil apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan kita nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kebutuhan ada batasnya. Keinginan, hati-hati, itu hawa nafsu. Makin dikejar, makin nggak bisa kita ngikutin bagaimana cara dia menginginkan hawa nafsu kita terhadap keinginan tersebut. Maka ini adalah cara Allah, hikmah dari hidup ini untuk kemudian coba ngerem, coba bersabar dari tipu daya dunia yang barangkali selama ini kita kejar, yang selama ini seringkali membuat kita menjadi budak dengan kejaran dunia itu. Dan jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut miskin, karena kalaupun seandainya memang kita harus terjatuh dan kehilangan semuanya, maka percayalah, tidak ada cara terbaik kecuali kita meminta kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, dia lakukan semua perintah Allah, dia jauhi semua larangan Allah, maka sesulit apapun kehidupannya, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Kita berdoa kepada Allah, semoga virus corona segera pergi dan kita dikuatkan untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik dan benar di kemudian hari, dan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa kita melalui musibah corona ini. Semoga bermanfaat. Ahilman Fauzi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.